Hai anak-anakku semuanya, selamat jumpa lagi dengan Ibu. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masa COVID ini ya, kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas 12. Karena sekarang kalian sudah naik ke kelas 12. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan, khususnya untuk kelas 12 nanti di bab pertama, yaitu tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kalian menyaksikan video yang berikut ini. Kerajinan tangan yang sukses karena barang bekas. Pengusaha kerajinan tangan yang sukses karena barang bekas di Indonesia sangat banyak sekali. Sebagian besar dari mereka memanfaatkan barang bekas sebagai bahan utama kerajinan tangan yang mereka buat. Bagi sebagian besar orang, barang bekas adalah barang yang tidak berguna. Kita cenderung akan membuang daripada menyimpannya. Tapi bagi pengusaha yang sukses, barang bekas juga bisa disulap menjadi uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Mau tahu caranya? Halo teman-teman, selamat datang di Mari Berkarya Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang pengusaha kerajinan tangan yang sukses karena barang bekas. Di Indonesia, banyak sekali orang yang ingin menjadi pengusaha, tapi banyak alasan. Tidak punya modal, takut barang jualannya tidak laku, takut rugi, takut ditiru orang, dan lain-lain. Apalagi pengusaha di bidang kerajinan tangan, banyak sekali orang yang menganggap sebelah mata kerajinan tangan Indonesia. Padahal di luar sana masih banyak juga pengusaha kerajinan tangan Indonesia yang sukses loh. Siapa sajakah mereka? Berikut contohnya. Yang pertama, Eni Anjayani, owner dari Wastraloka. Berawal dari orang tua yang kolektor batik antik, Eni Anjayani menaruh perhatian pada kain-kain tradisional. Akhir tahun 2010 lalu, Eni mulai mengembangkan bisnis Wastraloka, sebuah brand yang memproduksi kerajinan tangan dari bahan kain batik lawas. Kain koleksi tersebut diaplikasikan pada dompet, tas, dan pouch. Setelah itu mulai berkembang dengan mengaplikasikan lukisan batik tersebut ke berbagai barang, mulai dari muk kaleng, kayu, nampan, hingga anglo atau kompor tradisional. Modal awalnya sekitar 5 juta rupiah untuk dibelikan bahan baku seperti muk kaleng, kayu, dan cat akrilik. Kini, Eni mampu meraup omset hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Ia membuktikan bahwa ia berhasil menyulap sampah seperti kaleng dan kayu bekas menjadi barang hiasan dan kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satu produk Wastraloka adalah kreasi kerajinan tangan yang mengaplikasikan beragam wastra Nusantara ke dalam berbagai bentuk benda yang unik dan khas Indonesia. Ada juga berbagai kreasi kerajinan tangan dari limbah kayu dengan berbagai desain yang mengagumkan, berkesan vintage, serta out of the box. Yang kedua, Dewi Tanjung Sari, owner dari The Tanjung. Latar belakang kehidupan keluarga yang sangat sederhana tidak membuat Dewi Tanjung berkecil hati. Keadaan mulai semakin sulit bagi keluarga Dewi Tanjung Sari ketika sang ayah meninggal saat Dewi masih bayi. Sejak saat itu, yang menjadi tulang punggung Dewi di keluarganya adalah ibunya. Ibu Dewi bekerja menjadi pembantu rumah tangga demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dewi Tanjung Sari mengambil diploma di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2003 lalu. Pada masa kuliah inilah, Dewi mulai mempunyai inisiatif untuk berkreasi menggunakan daun-daun kering. Daun yang ia punguti di halaman kampusnya tersebut, kemudian ia proses untuk dijadikan sebuah karya kerajinan yang bernilai. Dengan modal hanya Rp50.000, ia berhasil membuat beberapa kreasi yang kemudian ia jual pada rekan sekampusnya. Pada tahun 2005, usaha Dewi berkembang begitu pesat. Dewi mulai mengembangkan bisnisnya dan bahkan produknya bisa menembus pasar internasional. Produk hasil kerajinannya telah dipasarkan di Australia, Malaysia, Hong Kong, dan bahkan sampai Jerman. Omset yang ia dapatkan saat itu mencapai puluhan juta rupiah. Sejak tahun 2008, Dewi menerapkan sistem franchise
yang ternyata begitu menarik dan membuat masyarakat melirik usaha souvenir ini. Sebagian besar dari mitranya dulunya adalah pelanggan tetap dari Dewi sendiri, tersebar di berbagai daerah, mulai dari Malang, Bontang, Palu, Bekasi, Cirebon, dan bahkan sampai di Papua pun juga ada. Dengan menerapkan sistem franchise, ia berhasil meraih omset 650 juta rupiah. Bahkan di tahun berikutnya berkembang menjadi 935 juta. Puncaknya di tahun 2010 ia berhasil meraih omset sebesar 1,1 miliar setiap bulannya. Nah, itu tadi 2 dari sekian banyak pengusaha kerajinan tangan Indonesia yang sukses. Oke anak-anakku semuanya, bagaimana setelah menonton video tadi? Ibu berharap kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran PKWU dan nantinya kalian menjadi seorang wirausaha dan wirausahawati yang sukses dan handal, tentunya ditambah dengan keimanan. Oke anak-anakku, sekarang akan Ibu sampaikan tentang materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini, yaitu yang pertama tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Kemudian nanti yang kedua yaitu rekayasa bisnis bidang jasa dan profesionalisme. Yang ketiga, wirausaha produk budidaya unggas petelur. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan makanan khas daerah modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Ibu yakin di antara kalian ada yang mempunyai bakat ya untuk berwirausaha di salah satu bidang ini. Ya, langsung kita mulai ke bab 1 yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, ini nanti di sini ya, kita akan memulai dengan perencanaan dan perancangan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Dilanjutkan nanti wirausaha di bidang kerajinan tanah liat untuk memenuhi pasar lokal. Kemudian wirausaha di bidang pembuatan genteng untuk pasar lokal. Dilanjutkan dengan analisa keuangan. Ya, analisa keuangan ini sangat penting nanti karena untuk menghitung keuntungan atau jangan sampai ada kerugian. Tuh. Kemudian yang terakhir nanti penjualan sistem konsinyasi. Baiklah anak-anakku semuanya, karena ini kita masih di awal pertemuan, maka untuk pertemuan kali ini Ibu sampaikan dulu garis besarnya saja. Untuk kali ini Ibu cukupkan sekian dulu ya pertemuannya. Nanti kita masih ada 1 semester itu cukup lama, maka ini untuk pertemuan pertama sebagai perkenalan terlebih dahulu. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.